Doa kami, ya Tuhan, untuk Engkau selalu mengubah hati kami menjadi seperti hati Kristus yang mengasihi kami semua. Kami sadar itu tidak mungkin dengan kekuatan kami untuk mengubah hati ini, hidup ini. Kecuali kalau kami telah berjumpa dengan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menolong kami melalui firman yang Engkau berikan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini juga menjadi satu proses untuk kami terus hatinya berubah. Bukan menjadi hati kami yang berdosa ini, tapi menjadi hati seperti Kristus. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu, kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita membuka Yoel pasal 2 ayat 12 dan 13. Yoel pasal 2 ayat 12 dan 13. Karena 2 ayat singkat, saya ajak kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, menangis, dan meratap. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allah. Sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya mendengar, menyimpannya dalam hati, tapi melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengiring kita memuji memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak terasa 25 Desember kita merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, dan sekarang kita sudah memasuki masa Prapaskah untuk kita sambut nantinya Paskah Agung Tuhan dan juga Jumat Agung Tuhan, kematian Tuhan, dan juga kebangkitan Tuhan, yaitu Paskah. Pak Heri yang saya tugaskan untuk memberikan tema untuk bulan ini, nanti Pak Agus juga akan dapat membuat tugas untuk membuat tema khotbah minggu, ya, memberi tema yang tadinya saya bingung ya, ribut heart, ya, betul ya, ribut hati. Saya tanya sama Pak Heri, ribut itu apa sih? Ribut seperti kita ribut-ribut setiap hari di pasar apa kayak begitu kan? Enggak Pak, kalau Bapak akrab dengan istilah restart itu ya, itu hampir mirip seperti begitu. Oh ya, saya buka kamus Inggrisnya seperti begitu. Ya. Jadi ini tema menurut Pak Heri bahasanya bahasa kekinian, tapi membahasnya berumit. Nah Bapak Ibu, latar belakang berita untuk ribut hati itu ya, atau perubahan hati kita itu, Yoel menggambarkan ya, bahwa bangsa Yehuda itu mengalami ya, masalah terus-menerus. Ya, aduh kurang besar ya, tolong dibesarin aja saya. Ya. Mengalami masalah terus-menerus,
Apa itu masalahnya? Masalah kekeringan. Serbuan belalang besar-besaran. Itu ayat 1, pasal 1 ayat 7 sampai dengan 20. Nah, tulah belalang itu atau wabah belalang itu ada 4 tahap. Belalang pengunyah, kemudian belalang yang berkerumun, banyak itu menyerbu, dan kemudian mereka tidak hanya menyerbu berkerumun, tetapi melahap dan mengunyah apa yang ada di depan mereka itu. Tetapi gambaran daripada belalang yang menyerbu Israel itu ke depannya itu melambangkan menunjuk kepada 4 kerajaan besar yang akan menghancurkan Yehuda dan juga diperbudak mereka di Babel sana itu. Tapi kemudian bangsa 4 kerajaan besar itu Babel yang menyerbu dan mengangkut mereka ke Babel itu. Tapi kemudian mereka juga dikuasai oleh Media Persia. Kemudian setelah itu Yunani, bangsa Yunani, dan terakhir bangsa Romawi. Dan mereka terhilang berabad-abad, puluhan abad, ratusan abad, mungkin ribuan abad. Baru tahun 48 mereka kembali oleh anugerah Tuhan mendirikan kerajaannya atau pemerintahannya sendiri. Oleh akibat ada ancaman yang mengerikan itu, maka Nabi Yoel mengajak, memanggil umat itu untuk bertobat, untuk berpuasa, berdoa, karena kehancuran luar biasa di segala bidang kehidupan itu. Bahkan tidak ada lagi yang tersisa, Bapak Ibu, untuk dipersembahkan sebagai persembahan dan korban bagi Allah. Penafsir itu, ada seorang penafsir mengatakan, Allah akan menyatakan keadilannya pada waktu kapanpun untuk menghukum atau menghakimi. Menumpas kejahatan dan pemberontakan manusia kepadanya. Dia tidak memberitahu kapan. Tapi sebelum kejadian itu, Allah sudah melalui Yoel sudah memberitahu. Kalau kamu terus-menerus tidak bertobat dari dosamu, maka ada pelahap yang akan memakan habis engkau. Bahkan dikatakan binatang pun berteriak kepada Allah karena sungai-sungai, tumbuhan sudah nggak ada lagi. Nah, Nabi Yoel menggambarkan keadaan itu disebut dengan hari Tuhan. Dan itu kita Bapak bisa baca di dalam Yoel pasal 2 ayat 1, 12. Dan di akhir ayat 12 itu Nabi Yoel berkata, betapa hebat dan sangat dahsyatnya hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Ketika diumumkan, diberitahukan firman Tuhan ini, umat Tuhan itu di dalam pasal 1 ayat 5, bangunlah hai pemabuk dan menangislah, merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab anggur itu sudah dirampas dari mulutmu, sebab suatu bangsa maju menyerang negeriku, bangsa yang kuat dan tak terbilang jumlahnya, giginya seperti gigi singa. Ketika diberitahukan ancaman yang mengerikan itu, mereka tetap tidak mendengar dan hidup di dalam dosa yang digambarkan dengan bermabuk-mabukan dengan anggur baru itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca keseluruhan dalam kitab Nabi Yoel itu, ada 4 tema yang penting. Ya, tolong ditampilkan. Ya, Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Pertama itu hari Tuhan. Ayat-ayatnya sudah ada di situ. Kemudian tema yang besar kedua itu kitab itu tentang panggilan pertobatan. Ini yang kita akan bahas. Ya. Itu kedua, tema yang besar kedua, panggilan untuk bertobat. Dan yang ketiga,
Tuhan itu hadir di tengah-tengahnya. Kalau Tuhan tidak hadir di tengah-tengah umat Tuhan, maka tidak ada pemberitahuan itu. Pemberitaan itu ada oleh karena mereka umat Tuhan dan Allah hadir. Dan Allah yang hadir di tengah-tengah mereka itu tidak bisa berdiam kalau umatnya berdosa, yang datang itu Allah yang Maha Kudus. Dan yang berikutnya, yang terakhir, tema besar di dalam kitab Yoel itu adalah pencurahan Roh Kudus. Itu ayat 28, pasal 2 ayat 28 sampai dengan ke-32. Bapak Ibu bisa baca sendiri. Panggilan pertobatan dan arti sesungguhnya dari pertobatan itu apa, Bapak Ibu? Panggilan pertobatan dan makna sesungguh dari pertobatan itu apa? Di dalam pasal 2 ayat 1 itu, panggilan pertobatan ditandai dengan ucapan Nabi Yoel, tiuplah sangkakala. Mengapa tiuplah sangkakala itu? Itu untuk supaya umat itu berkumpul. Jadi sangkakala itu dibunyikan untuk memanggil umat itu berkumpul. Dan Yoel memberitahu ancaman yang menghancurkan oleh karena kejahatan dan dosa mereka. Nah, di dalam Alkitab Cambridge mengartikan tiupan sangkakala itu yang panjang dan terus-menerus, tujuannya untuk memberitahu dan menyadarkan betapa hebatnya malapetaka yang mengancam dan mereka hadapi pada hari Tuhan datang yang sudah dekat itu. Jadi Bapak Ibu, hari Tuhan di dalam konteks kitab Yoel itu bukan kabar baik. Tapi kabar buruk. Hari Tuhan yang ditetapkan oleh Tuhan, hari Tuhan yang ditetapkan oleh Tuhan itu untuk membalas, menghukum umatnya, umat kesayangannya, umat pilihannya yang dia pilih untuk menjadi miliknya itu berdosa, melakukan kejahatan yang berdosa itu. Coba kita lihat di dalam Wahyu 6 ayat 17. Di dalam Wahyu 6 ayat 17, di akhir kitab Alkitab kita itu berkata demikian. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Maka di dalam pasal 2 Yoel berkata, biarlah gemetar seluruh penduduk negeri yang berkumpul. Sebaliknya Bapak Ibu, pada hari Tuhan yang akan datang itu segera, yang menghancurkan mereka, ada berita anugerah dari Tuhan melalui Nabi Yoel. Berbaliklah pada Tuhan. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Panggilan bertobat melalui sangkakala itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya membaca dari tafsiran Matthew Henry, tujuannya untuk menyadarkan umat Tuhan itu akan dosa-dosa mereka, yang mengakibatkan mereka akan dihakimi dan dihukum oleh Tuhan. Oleh sebab itu, bertobatlah, kembalilah kepada Tuhan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Kembalikanlah pikiranmu yang benar menurutmu. Tapi kembalilah pikiranmu kepada Tuhan dan setialah kepada Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapakah pemusnah yang dimaksud oleh Tuhan? Itu adalah bangsa Babel, bangsa Persia, bangsa Yunani, dan bangsa Romawi. Luar biasa. Bertobat Bapak Ibu bukan sekedar tahu bahwa dirinya salah,
Bertobat bukan sekedar pengakuan, aku bersalah atas perkara ini lalu minta maaf. Itu kan banyak tuh orang-orang yang sudah ketangkap berzina, ketangkap mencuri, merampok dan lain sebagainya ditangkap polisi, ya, atau macam kejahatan di kantor polisi. Maaf, saya tidak tahu kalau itu salah. Pertobatan artinya berbalik kembali, membangun kembali, restart kembali, perubahan haluan 180 derajat. Bertobat dari dosa, berbalik kepada Tuhan. Berbalik dari dosa yang kita pilih sendiri untuk berbuat dosa. Tetapi Tuhan melalui Yoel mengatakan, kembalilah kepadaku. Engkau jangan menjadi hamba dosa, hamba iblis, Paulus katakan, tapi kita menjadi hamba kebenaran bagi Tuhan. Itulah Bapak Ibu makna pertobatan. Pertobatan itu atau bertobat itu bukan maunya kita. Kalaupun ada sedikit pikiran, perasaan, aduh saya sudah bersalah, saya mau bertobat, tetapi tidak bisa melanjutkannya. Karena ada kekuatan dosa yang menghalanginya itu. Melumpuhkan kita. Oleh karena itu, Allah sendiri datang, berseru memanggil umat Tuhan itu untuk mengakui bahwa apa yang mereka telah perbuat adalah sebuah kesalahan. Berhenti, berbaliklah, berlarilah kepada Tuhan. Allah tidak hanya memanggil sekali pertobatan itu. Dia terus menerus setiap hari melalui Roh Kudus dan firman-Nya memanggil kita untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Mungkin kita tidak melakukan dosa ABCD, tetapi kita kesombongan rohani kita, merasa lebih baik, merasa lebih benar, itu dosa juga. Karena kita merasa kita lebih benar dan lebih kudus daripada Tuhan. Dan Dia memanggil kita, termasuk saya, untuk datang kepada Dia, bertobat kepada Dia. Di dalam Yeremia 4 pasal 1, coba tolong bacakan Bapak Ibu. Yeremia pasal 4 ayat 1. Bagaimana dari ayat itu kita bisa melihat Tuhan kita terus menerus memanggil kita untuk kembali kepadanya. Ibu Susan bisa bosan bantu saya. Itu ada ayatnya. Janganlah terombang ambing. Bapak Ibu, datang kepada Tuhan, tapi harus meninggalkan dosa. Gimana kita pagi hari ini? Datang kepada Tuhan, tetap membawa dosa kita. Tapi puji Tuhan, di awal ibadah itu, di dalam liturgi, ada waktu untuk kita mengaku dosa-dosa kita. Bapak Ibu, di dalam pasal 2 ayat 28 tadi itu ada Roh Kudus. Mengapa dicantumkan di situ? Karena pertobatan itu hanya bisa terjadi di dalam kehidupan kita kalau Roh Kudus bekerja. Jangan sombong. Sesuci apapun kita, kekuatan iman apapun juga kita, kalau tanpa Roh Kudus untuk memanggil kita bertobat dari dosa, tidak akan mungkin terjadi. Jadi pertobatan itu ajakan Tuhan, bukan ajakan saya, bukan ajakan Yoel, ajakan Tuhan. Panggilan Tuhan. Kalau Dia memanggil kita bertobat, meninggalkan dosa dan kembali kepada Dia, Bapak Ibu,
berkat Tuhan berkelimpah-limpah dalam hidup kita. Bukan hanya materi saja, tapi kebenaran, kesukacitaan di dalam hidup ini. Maka di dalam Yoel itu pertobatan itu harus dengan segenap hati. Harus dengan tulus hati. Bahasa Nabi Yoel menggambarkan pertobatan yang benar dan tulus hati itu. Dia berkata, pertobatan dengan segenap hati disertai dengan tindakan apa itu? Berpuasa, kemudian menangis, meratap, atau seperti seorang Bapak Ibu yang di dalam kedukaan karena ditinggalkan oleh anaknya, oleh suaminya, oleh istrinya, oleh orang yang paling kita cintai, kedukaan. Tetapi kedukaan itu lebih dalam lagi daripada kita. Ya, ditinggalkan, meninggal oleh istri, suami, atau anak kita. Lebih dalam dari itu. Karena ini dosa. Ya. Saya dengan meninggalnya kakak ibu Mona itu ya, kan ditaruh di perabuannya itu di tempat, satu tempat ya. Ya namanya orang yang mencintai, selalu datang ke sana beri bunga, beri apa, kadang-kadang dibawakan kesukaannya tuh apa, tapi bukan makanan, tapi seperti kayak minuman, kayak begitu ya. Nah seperti itu ya. Bapak Ibu saudara sekalian, tapi dia sudah di dalam Tuhan. Nggak perlu lagi mengalami duka seperti begitu. Tapi dosa ini Bapak Ibu. Ya. Kenapa dikatakan berpuasalah, merataplah, dan menangislah. Itu satu respon terhadap kesadaran dosa yang menyebabkan Kristus mati di atas kayu salib. Ya, itu pernyataan pengakuan dosa. Bertobat dengan segenap hati itu mengungkapkan kesedihan yang mendalam, penyesalan yang mendalam. Mengapa saya sudah anak Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan dengan mengorbankan dirinya, tetapi kita tetap suka melakukan dosa itu. Allah menghendaki orang Yehuda itu meratapi dosanya dengan kesedihan, dengan penyesalan, dengan ratapan, dengan tangisan. Pertobatan Bapak Ibu adalah kepulangan mereka yang tulus hati kepada Tuhan. Bapak Ibu, bertobat dengan tindakan berpuasa, tangisan, dan meratap, ternyata di dalam kitab Yoel itu dilakukan bukan seorang diri. Dilakukan secara umat. Makanya kalau kita melihat di dalam pasal 15 ayat 17 itu, ya, di situ ada orang tua, anak-anak, orang muda, para imam, dan semuanya datang dalam pertemuan untuk mengaku semua dosa, meninggalkan dosa, dan berbalik kepada Allah. Kita perlu Bapak Ibu, setahun 2 kali melakukan mungkin itu, ibadah pengakuan dosa. Karena ini agak tabiah juga. Tapi terlalu banyak alasan sekarang. Pak, saya sibuk, Pak, macet di jalan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, siapa di sini yang karena dosanya, dia meratap, dia menangis, dia sedih. Tergetar hatinya, terguncang hatinya. Atau mungkin Bapak Ibu dan saya sudah biasa-biasa saja melakukan dosa A, B, C, D. Kan Tuhan mengampuni. Oh enggak Bapak Ibu, dia memang menganugerah mengampuni. Tapi akibat dosa itu kita harus tanggung. Itu tanggung jawab kita menerima resiko dari dosa meskipun kita diampuni. Ada orang yang membunuh, diampuni dosa yang membunuhnya, lalu enggak masuk penjara. Enggak ada. Dan Yoel menggambarkan pertobatan dengan segenap hati itu dengan baik sekali bahasanya.
Yang dilambangkan, disimbolkan dengan apa? Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Itu simbol ketika Daud dikatakan oleh Nathan, kamu berdosa karena sudah berbuat hal yang demikian. Nah itu kayak ini ngerobek gitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dia mengoyak-ngoyakkan pakaiannya itu. Ini mengoyakkan pakaian itu salah satu ungkapan duka dalam budaya Yahudi. Mereka berkata demikian, saya begitu diliputi kesedihan sehingga saya tidak peduli jika pakaian saya rusak dan saya terlihat buruk. Sekali lagi, saya begitu diliputi kesedihan sehingga saya tidak peduli jika pakaian saya rusak dan saya terlihat buruk. Mungkin Daud seperti begitu. Dan mungkin nabi-nabi lain. Atau umumnya dari orang Israel yang mengasihi Tuhan. Ketika mereka sadar mereka tidak mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dengan berbuat dosa. Mereka mengoyak-ngoyakkan pakaiannya dan berkata, saya begitu diliputi kesedihan sehingga saya tidak peduli jika pakaian saya rusak. Dan saya terlihat buruk. Asalkan Tuhan mengampuni saya. Ada sampai begitu kita Bapak Ibu. Kita tuh biasanya, saya juga seperti itu. Tuhan, saya sudah melakukan iri hati dengan Pak Agus. Ampuni saya. Amin. Saya nggak datang Pak Agus saya iri hati loh Pak. Misalnya enggak Pak. Kayak seperti gitu. Ya. Bapak Ibu, tapi Yoel juga tahu bahwa seseorang dapat merobek pakaiannya tanpa merobek hatinya. Dia bisa mencabik-cabik pakaian. Itu hanya tanda lahiriah dan rasa sakit. Tetapi Bapak Ibu, lebih dalam lagi maksud daripada simbol tadi itu, suatu tangisan duka, bukan hanya merobek, tapi merobek hatinya. Karena melakukan dosa Bapak Ibu. Yahweh tidak akan puas dengan tanda-tanda lahiriah tersebut. Dia menghendaki pakaian hati, mengoyakkan hati kita dan hancur hati kita, penuh kesedihan mengingat dosa-dosa yang kita lakukan. Allah kita memanggil kita untuk mencabik hati kita. Maka itu periksalah hidup kita. Apakah masih ada di dalam hati kita berhala-berhala. Dan mari kita kembali dengan sepenuh hati kepadanya. Allah Bapak Ibu bukan hanya mau sebatas tindakan lahiriah saja tentang pertobatan itu. Tetapi Dia ingin pertobatan itu menghasilkan kita mencintai dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Di dalam Mazmur 51 ayat 18 sampai 19, sebab engkau tidak berkenan pada kurban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan kurban bakaran, engkau tidak menyukainya. Kurban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam, dan penuh kesalaan. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Charles Spurgeon, Bapak Ibu, seorang tokoh yang luar biasa di dalam sejarah gereja, menceritakan seorang wanita datang kepadanya dengan perasaan sedih, Bapak Ibu. Karena dia berkata, aku seorang pendosa besar. Spurgeon ingin menguji apakah pengakuannya itu tulus dengan segenap hati atau tidak. Lalu Spurgeon bertanya, jika engkau memang pendosa besar, tentu saja engkau pernah mendengar 10 hukum Taurat. Nah, dari semua 10 hukum Taurat itu, mana yang kamu tidak lakukan? Kata Spurgeon. Bukan kata saya. Kata Spurgeon, Bapak Ibu ya. Kira-kira mana yang telah engkau langgar? Jawabnya, wanita itu tidak pernah, Tuhan. Kemudian muncul kecurigaan di dalam hatinya. Bahwa di balik perkataannya, ia pendosa besar. Tetapi, ketika dia mengatakan, aku tidak pernah melanggar satupun 10 hukum Taurat itu, justru dia pendosa besar.
Ngerti? Paham ya? Ya. Kita semua pendosa besar. Karena kita selalu melakukan pelanggaran terhadap 10 perintah Tuhan ini. Bapak Ibu, jika perempuan itu mengakui dia pendosa besar, maka ia mengoyakkan pakaian hatinya. Dia menangis, dia meratap akan dosanya itu. Dia berkata, Tuhan ampunilah saya. Kalaupun saya harus menanggung penderitaan karena dosa, saya menerimanya, Tuhan. Bapak Ibu, substansi daripada pertobatan terkristal di dalam Ulangan pasal 6 ayat 5. Apa pasal 6 ayat 5? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Pertobatan yang sejati dengan segenap hati, yang tulus, mengkristal di dalam perbuatan dan perkataan. Kasihilah Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Seorang yang bertobat itu memberi penghiburan, kata Paulus, memberikan sukacita. Apa jaminan Bapak Ibu suatu bangsa dapat berbalik kepada Allah? Yoel 2 ayat 13b, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Ia menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Oh Bapak Ibu, inilah jaminan mengapa Tuhan memanggil kita bertobat. Karena dia Allah yang mengasihi, Allah yang menyayangi kita. Panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Dan ia menyesal terhadap hukuman yang akan kita terima. Dia menarik kembali. Karena Allah itu bukan Allah yang murka, tapi Allah yang mengasihi. Dia mendahului di dalam dirinya karakter kasih daripada dia menghukum kita, Bapak Ibu. Kasih Allah itu adalah karakter dari sifat Allah. Kasih Allah itu bertindak dalam dirinya itu untuk menahan hukuman yang harus kita terima. Sebab itu bertobatlah, kembalilah kepada Tuhan. Joel mengerti sifat karakter daripada Allah yang panjang sabar, kasih setianya itu, itulah yang menjadi jaminan untuk pengampunan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, siapa yang merasa dirinya paling berdosa, sehingga tidak lagi mau berdoa, tidak membaca Alkitab, tidak lagi mau beribadah, tidak lagi mau melayani Tuhan, tidak ada kata titik untuk diampuni. Datang kepada Dia. Dia Allah dan kasih-Nya akan membuat kita diselamatkan. Dan pertobatan itu mengakibatkan juga Bapak Ibu di dalam pas ayat 23 dan 27 itu satu pemulihan. Dia memberkati kita dengan berkat kehidupan. Saya di dalam WA kita itu kalau ada yang berulang tahun, kiranya Tuhan memberkati kita dengan berkat kehidupan yang berkelimpahan. Kita tidak bertobat dengan pemikiran begini, Tuhan itu begitu jahat, sehingga jika aku tidak kembali atau bertobat kepadanya, Tuhan pasti menghancurkan saya, menghukum saya. Itu salah Bapak Ibu. Pemikiran yang seharusnya adalah Tuhan begitu baik. Ketika kita jatuh di dalam dosa, kita sadar bahwa itu tidak berkenan kepada Tuhan. Kita berkata, Tuhan begitu baik, Ia penyayang, lambat marah, dan sangat baik hati. Karena kasih-Nya yang panjang itulah Dia menyelamatkan saya dari apa dosa yang telah saya lakukan. Paulus berkata, jika aku kembali kepadanya, pada akhirnya kebaikannya lah yang menuntun kita kepada pertobatan. Paulus berkata, apakah engkau menganggap seperti kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidak tahukah engkau bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan?
Apakah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahan, kesabaran, kelapangan? Mari Bapak Ibu. Engkau merasa tidak layak lagi hidup di dalam dosa karena perbuatan jahat itu. Kita berkata, Tuhan masih mau nggak mengampuni saya? Kalau saya datang kepadanya, mau dia terima lagi nggak? Oh Bapak Ibu, Paulus katakan, apakah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Kesabarannya, kelapangan hatinya. Tidak tahukah engkau bahwa maksud kemurahan Allah yang menuntun engkau kepada pertobatan? Yoel dalam ayat 17, karena ditahu karakter Allah yang penyayang itu, ya Tuhan. Ayo kita baca ayat yuk. Ya Tuhan, sayangilah umat-Mu. Dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celaan. Sehingga bangsa-bangsa menyindir mereka. Mengapa dikatakan di antara bangsa-bangsa? Di mana Allah mereka? Kalau Allah tidak penyayang mengampuni kita dengan kasih-Nya, maka bangsa-bangsa lain berkata, di manakah Allahmu? Tetapi kalau kita tahu bahwa kita sudah berdosa dan kita berkata, aku nggak layak, dan kita tidak datang kepada Dia, maka orang lain berkata, di mana Allahmu yang mengasihi dan mengampuni kamu? Aplikasinya apa Bapak Ibu? Di masa Prapaskah, yang paling baik, mari kita menyelidiki ulang, merestart kembali kehidupan rohani kita. Dengan kita berpuasa, meninggalkan semua dosa yang masih merintangi kita. Mungkin masih ada dosa, kesombongan, merasa diri lebih baik dari orang lain, sehingga kita kurang mau menyapanya, berteman dengannya, bersekutu dengannya. Mungkin kita tidak mau berbagi hidup dengan orang sesama, anggota gereja. Coba kita introspeksi diri. Selagi Ia masih mengizinkan kita hidup. Apa dosa yang masih merintangi kita? Mungkin ya sudah ya, bawahnya. Masa Prapaskah, baik pendeta, evangelis, majelis, ataupun jemaat, mari kita merendahkan diri, mengakui dosa kita, merapat dan berserihat atas kekurang maksimalnya dalam memahami dan Tuhan dan melayani kita. Apa dosa yang masih merintangi kita? Sehingga kita menjadi orang Kristen biasa saja. Bapak Ibu sekalian, pada hari Kamis ya, nggak salah saya itu ya. Pada hari Kamis, gereja akan melayani jemaat selama 40 hari itu dengan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak semua kita jangan menjauhkan diri dan perketat dengan disiplin diri untuk bersekutu kepadanya selama 40 hari ke depan ini. Firman yang disampaikan 7-10 menit oleh para hamba Tuhan majelis. Mari kita semua mengikutinya tanpa satu hari pun bolong. Dan mari ketika kita merenungkan firman Tuhan, karena itu berkaitan dengan karya kematian Kristus di atas kayu salib itu, kita mengoyakkan hati kita, bukan dengan perasaan kita, untuk berbalik kepada Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami memuji Engkau Tuhan atas firman-Mu yang mengatakan bahwa Engkau Tuhan pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berkelimpahan kasih setia. Engkau meminta kami berbalik kepadamu. Itu satu anugerah yang luar biasa istimewanya bagi kami. Mohon bantulah kami kembali kepadamu dan kasih-Mu terus kiranya mengalir dalam hidup kami. Sehingga kami dapat berjalan dengan keintiman dengan-Mu. Sampai kami bertemu nantinya
dalam kemuliaan sorgawi. Roh Kudus, Roh penghibur penolong itu, tolonglah kami. Di masa prapaskah ini, kami sungguh dapat membersihkan kehidupan kami, menjauhkan diri dengan kekuatan Tuhan dari setiap dosa dan pelanggaran yang memang enak pada kedagingan kami, tapi secara rohani kami mematikan, melumpuhkan kami. Kami berdoa kiranya jemaat-Mu sungguh dapat mengambil bagian di dalam 40 hari masa prapaskah ini, merefleksi kembali kami semakin diteguh iman kepada Kristus. Kami berdoa untuk ibadah Rabu Abu, kiranya Tuhan yang memanggil kami untuk beribadah dengan hati yang penuh kasih. Kami datang untuk berbakti dan memuliakan Engkau, ya Tuhan. Berdoa untuk kasih baptisan pada minggu akan datang dengan 10 anak yang sudah mendaftar, kiranya melalui pelajaran dasar iman Kristen, semuanya anak-anak yang 10 ini dapat mengenal Engkau dan mengasihi Engkau dan mengikuti Engkau dengan segenap hati dan jiwa. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh pada saat hari ini sehingga tidak bisa beribadah. Lawatlah mereka dengan firman-Mu ya Tuhan, sehingga mereka mendapatkan kekuatan di tengah-tengah fisik mereka yang lemah karena sakit. Dan bila kesembuhan daripada Tuhan boleh terjadi, pemulihan dari Tuhan mereka alami, sehingga nantinya bisa bersama-sama kembali bersekutu melayani Engkau di tempat ini, ya Tuhan. Inilah doa sembahyang kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus yang telah mengajar kita berdoa. Amin. Bapak